Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan terlepas dari yang namanya makanan. Makanan sendiri merupakan kebutuhan pokok manusia, baik bahan-bahan dalam bentuk padat maupun cair. Manusia biasa mengkonsumsi makanan 3 kali sehari. Selain itu, manusia biasa mendapatkannya baik dengan memasak sendiri maupun membeli di tempat makan. Tetapi tanpa disadari, makanan justru menjadi masalah besar dalam kehidupan kita, karena makanan menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Sampah makanan adalah hasil dari makanan yang tidak terpakai dan tidak dapat dimakan, serta tidak bisa diolah kembali karena mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Bahkan, sampah makanan menjadi permasalahan besar dan topik pembicaraan di negara kita, Indonesia. Berdasarkan data dari United Nations Program mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah sampah makanan tertinggi se-Asia Tenggara dan peringkat keempat setelah Cina, India, dan Nigeria, yaitu mencapai 20,94 juta ton per tahunnya. Menurut laporan penelitian tentang food loss and food waste di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian PPN bekerjasama dengan Waste for Change and World Resource Institute pada tahun 2021, disimpulkan bahwa jumlah sampah makanan di Indonesia paling banyak dalam bentuk food waste, yaitu mencapai 19 juta ton setiap tahunnya, khususnya pada tahap konsumsi. Indonesia menjadi negara dengan jumlah sampah makanan tertinggi karena beberapa faktor. Pertama, budaya berlebihan dalam membuang sisa makanan yang sudah tidak dimakan merupakan kebiasaan yang cukup umum di masyarakat. Kedua, kebiasaan mengkonsumsi makanan tidak sesuai porsi juga turut berperan dalam meningkatkan jumlah sampah makanan. Selain itu, kurangnya perencanaan yang efektif dari manajemen pada pengusaha makanan dan minuman juga menyebabkan pemborosan dalam produksi dan distribusi makanan, sehingga meningkatkan jumlah sampah makanan secara keseluruhan. Pemborosan makanan akibat sampah makanan dapat menyebabkan krisis pangan dan kelaparan, karena makanan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyediakan asupan bagi yang membutuhkan justru dibuang begitu saja. Sebab, sampah makanan yang membusuk di tempat pembuangan sampah menghasilkan gas rumah kaca seperti metana, yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Secara ekonomi, pemborosan makanan akibat sampah makanan juga menyebabkan kerugian besar, karena uang dan sumber daya yang digunakan untuk produksi makanan yang dibuang menjadi sia-sia. Menurut data disajikan dalam artikel berjudul 15 Biggest Environmental Problem of 2023 oleh Dina Robinson, yaitu jika sampah tersebut dikelola dengan efektif, jumlahnya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan lebih dari 3 miliar orang. Oleh karena permasalahan tersebut, kami bangga memperkenalkan Refood, Sustainable Food for Better Life. Refood sendiri adalah solusi berkelanjutan dalam mengurangi food waste and food loss melalui platform berbasis ponsel pintar dan situs website. Refood dapat menjadi solusi yang signifikan dalam menangani masalah sampah makanan yang masih menjadi perhatian utama di Indonesia. Platform ini ditunjukkan untuk memberikan manfaat kepada berbagai pihak, termasuk pengusaha di bidang makanan dan minuman, peternak, serta konsumen. Dalam pengembangannya, Refood telah melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Dan berdasarkan hasil analisis tersebut, platform ini berhasil merumuskan beberapa fitur yang dianggap sangat bermanfaat dalam mengurangi sampah makanan dan meningkatkan manajemen sumber daya pangan. Fitur pertama yaitu fitur penjualan ulang. Fitur ini memungkinkan para pengusaha di sektor makanan dan minuman untuk menjual sisa produksi mereka melalui platform Refood. Dengan cara ini, makanan yang sebelumnya akan dibuang dapat dijual dengan harga yang lebih terjangkau kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi pemborosan makanan, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan berkualitas dan harga yang terjangkau. Selain itu, fitur ini juga mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah di sektor makanan dan minuman, menciptakan lingkungan industri makanan yang lebih berkelanjutan. Fitur yang kedua yaitu fitur berbagi makan. Fitur ini memungkinkan konsumen untuk membagikan makanan berlebih kepada yang membutuhkan melalui platform Refood. Dengan cara ini, masyarakat dapat secara langsung berkontribusi dalam mengurangi pemborosan makanan di tingkat rumah tangga. Selain itu, fitur ini juga membantu mempererat ikatan sosial di antara anggota masyarakat, sambil meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan dengan
memastikan bahwa makanan tidak terbuang sia-sia, tetapi benar-benar dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan. Fitur yang ketiga yaitu fitur beri makan hewan. Fitur ini menunjukkan komitmen ReFood dalam menangani masalah sampah makanan dari berbagai perspektif, termasuk pada tahap produksi dan pengolahan. Melalui fitur ini, sisa makanan yang tidak dapat dikonsumsi lagi dapat disalurkan kepada peternak sebagai pakan alternatif, mengurangi pemborosan pangan dan kebutuhan akan pakan komersial yang mahal. Selain itu, ReFood juga menerima bahan mentah tak terpakai dari berbagai sumber, termasuk rumah tangga dan pasar. Untuk mengurangi kerugian dan pemborosan pangan yang sering terjadi di tahap produksi dan distribusi. Di lain sisi, ReFood tidak hanya berfokus pada redistribusi makanan yang masih layak konsumsi, tetapi juga menyediakan solusi kreatif untuk mengelola limbah makanan melalui penjualan ulang maggot. Limbah makanan dapat diubah menjadi sumber daya bernilai seperti pakan ternak atau pupuk organik, mengurangi jumlah sampah makanan dan dampak lingkungan negatif dari pembuangan limbah makanan. Dengan cara ini, ReFood tidak hanya menawarkan solusi praktis untuk mengelola limbah makanan, tapi juga mendorong kesadaran akan pentingnya siklus pengolahan limbah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Platform ini menjadi solusi bagi warga Indonesia dalam menanggulangi permasalahan limbah makanan yang tidak hanya mempengaruhi lingkungan, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi dan sosial. Itulah sebabnya ReFood memiliki tekad yang selaras dengan visi dan misi negara Indonesia dalam mengatasi tantangan ini. Hal ini juga sejalan dengan tujuan SDGs pada poin 2, poin 12, poin 13, dan poin 15. Pada poin 2, ReFood bertekad untuk mengurangi pemborosan makanan dan meningkatkan ketersediaan makanan yang berkualitas, sehingga turut berkontribusi dalam upaya mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan status gizi, dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Pada poin 12, ReFood mengajak seluruh masyarakat untuk mempertimbangkan dengan seksama cara konsumsi makanan mereka, serta berperan aktif dalam mengurangi pemborosan makanan sejalan dengan prinsip-prinsip konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pada poin 13, dengan upaya untuk mengurangi pemborosan makanan, ReFood turut serta dalam mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca yang timbul dari proses produksi dan pembuangan makanan yang tidak digunakan. Pada poin 15, ReFood juga memberikan sumbangan terhadap konservasi lingkungan darat dengan mengatur limbah makanan secara efisien, sehingga mengurangi pengaruh buruknya terhadap ekosistem darat. Dengan menggunakan fitur-fitur seperti penjualan ulang, berbagi makanan, memberikan dukungan kepada peternak, dan menyediakan solusi kreatif untuk mengelola limbah makanan, ReFood secara aktif berupaya mencapai target-target SDGs tersebut. Dengan demikian, ReFood bukan hanya menjadi solusi untuk permasalahan sampah makanan di Indonesia, tetapi juga turut berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.